Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi sebelumnya, yaitu rasio penilaian. Rasio penilaian yaitu di mana rasio ini memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasinya. Rasio ini merupakan ukuran kegiatan yang paling lengkap karena rasio ini mencerminkan rasio resiko, likuiditas, dan solvabilitas, dan rasio pengembalian, yaitu aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Rasio penilaian ini penting sekali karena hubungannya dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Ya, nah, rasio penilaian merupakan tolak ukur yang mengkaitkan hubungan antara harga pasar saham, ini ya, harga pasar saham dengan pendapatan perusahaan dengan nilai buku saham tersebut. Ya, rasio ini dapat memberikan petunjuk kepada manajemen bagaimana para investor menilai kinerja perusahaan dan prospek yang diperkirakan di masa yang akan datang. Ya, nah kalau rasio-rasio penilaian adalah ukuran kinerja yang paling menyeluruh untuk suatu perusahaan, karena rasio ini mencerminkan pengaruh gabungan dari rasio hasil pengembalian dan resiko. Yang pertama ada yang namanya price to earning ratio atau rasio harga, ya, harga atau laba. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri adalah harga pasar saham dibagi dengan laba per lembar saham, ya. Nah, di sini semakin tinggi price to earning ratio ini, maka akan memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan juga semakin baik. Namun, dalam hal menganalisa perlu dikaitkan dengan pertumbuhan dari laba saham, ya. Seperti ini. Nah, di sini berarti kita lihat harga pasar sahamnya adalah ini. Kita punya contoh, misalnya pada PT Cemara tahun 2019 harga sahamnya adalah 2.500. Nah, sekarang kita cari, kita tinggal masukkan di sini. Ya. Harga pasar sahamnya adalah 2.500. Nah, selanjutnya di sini untuk modalnya sendiri, modal sahamnya sendiri itu terdiri dari 1 juta lembar saham. Nah, berarti sekarang kita cari di sini, ya. Di sini laba bersih setelah pajaknya adalah 240 juta. Berarti kita cari laba per lembar saham itu adalah ini, ya, laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham. Berarti 240 juta dibagi 1 juta lembar saham. Hasilnya adalah 240. Oke, sini kita tinggal masukkan 240. Selanjutnya bisa kita hitung, ya, berarti 2.500 dibagi dengan 240. Hasilnya adalah 10,42 kali, ya. 10,42 kali. Ya. Artinya di sini adalah, ya, perusahaan dengan rasio price earning ratio atau PER yang tinggi biasanya menunjukkan kinerja masa depan yang positif dan investor bersedia membayar lebih untuk saham perusahaan ini. Sedangkan perusahaan dengan rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang buruk pada saat ini dan di masa depan. Tetapi yang perlu kalian ingat, ya, rasio ini hanya berguna untuk membandingkan perusahaan sejenis di industri yang sudah. Jadi
kenapa tadi laba per sahamnya itu saya hanya laba bersih setelah pajak dibagikan dengan jumlah saham yang beredar? Karena ya, di sini untuk laba per lembar saham rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen. Tapi karena di sini tidak ada dividen yang dibagikan, maka di sini saya langsung membagikan laba bersih setelah pajak dibagi dengan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, untuk dividennya sendiri ini adalah dividen yang diambil dari saham preferen. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang saham preferen dan saham biasa ya. Seperti itu. Jadi di sini untuk laba per lembar sahamnya di sini saya langsung ambil dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 1 juta lembar ya. Seperti itu sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu 240. Nih, kemudian ada yang kedua. Yang kedua adalah harga pasar saham dibagi dengan nilai buku saham. Harga pasar sahamnya maaf ya, belum dijelaskan. Oke, kita jelaskan dulu ya tentang market to book value ya. Nah, untuk market to book value di sini adalah rasio harga pasar terhadap nilai buku. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Market to book ratio, perusahaan haruslah paling sedikit bernilai 1, yang berarti nilai pasar daripada perusahaan harus sama atau lebih besar dari nilai buku perusahaan. Jadi tidak boleh di bawah ya. Seperti itu. Ini adalah market to book value ya. Jadi untuk rumusnya sendiri ini adalah harga pasar saham dibagi dengan nilai buku saham. Harga pasar sahamnya di sini dicontoh ya, ini adalah 2.500. Berarti kita tinggal masukkan 2.500 ya. Kemudian dibagi nilai buku saham. Kita lihat. Nilai buku saham berarti didapatkannya dari neraca. Di sini nilai buku sahamnya itu adalah selanjutnya untuk nilai buku sahamnya di sini yaitu didapatkannya dari jumlah modal sendiri atau jumlah modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Jadi di sini berarti 1.840.000.000 dibagi dengan 1 juta ya. Berarti di sini tinggal kita kurangin saja jadi 1.840 ya. Nih, kita hitung deh sama-sama ya biar tidak bingung. Berarti di sini nilai buku saham itu rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Ya, jadi berarti total ekuitasnya adalah 1.840.000.000. Ini ya. Ini didapat dari sini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Saham yang beredar di sini adalah 1 juta 1 juta lembar ya. Ini saya tulis aja ya biar kalian tidak bingung. Ya, di sini 1 juta lembar. Jadi 1 juta lembar saham ya. Berarti kita bagi dengan 1 juta. Hasilnya adalah 1.840. Kita masukkan 1.840. Hasilnya adalah ya, kita hitung lagi 2.500 dibagi dengan 1.840. Hasilnya adalah 1,36 ya. 1,36 ya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa nilai perusahaan melebihi atau lebih 36
dari apa yang telah dan sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan yang akan dinikmati oleh pemilik perusahaan. Seperti itu. Ya, ini adalah market to book value di dalam rasio penilaian. Untuk rasio penilaian sampai sini ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya.